Pernikahan dengan mas kawin unik yang terjadi di Lombok tidak cukup hanya dilihat dari peristiwa permukaan saja. Ada hal lain di belakang layar kejadian itu yang tidak diketahui masyarakat. Selain itu, pengaruh perkembangan teknologi juga jadi salah satu yang mempengaruhi viralnya fenomena tersebut. Sosiolog dari Universitas Mataram, Azari Effendi, SSOS MA, menjelaskan, dalam sosiologi ada teori dramaturgi. Tindakan seseorang dibagi berdasarkan yang muncul di depan panggung atau front stage dan yang muncul di belakang panggung atau backstage. Menurutnya, kalau dianalisa secara sosiologis, semua perilaku itu rasional. Di NTB ini beberapa hari terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini berita-beritanya itu ya agak banyak viral lah gitu ya. Mulai dari pernikahan sejenis, lalu kemudian muncul mas kawin sandal jepit, terus ada yang kemudian mas kawinnya 100.000 dan terakhirnya dan ada juga yang 107 butir telur gitu ya. Nah, ini tentu menjadi menarik gitu ya untuk dilihat. Nah, secara sosiologis bisa kita melihat sebenarnya dalam mengkaji hal-hal seperti ini melalui sosiologi itu ini kan bentuk perilaku. Nah, perilaku yaitu tindakan yang membuat satu dan yang lain itu berinteraksi sehingga terjadilah suatu aksi itu atau perilaku itu gitu ya. Nah, dalam konteks perilaku itu ada sesuatu yang disebut seperti pengetahuan di situ. Apa yang melatar belakanginya kemudian dia melakukan tindakan itu gitu ya. Nah, kalau misalkan di Weber itu mengatakan bahwa semua perilaku manusia itu rasional, gitu kan ya. Nah, bagaimana kemudian dan kalau kita lihat dari kejadian pernikahan dengan mahar yang unik ini, kita harus melihat di sosiologi itu juga ada namanya teori dramaturgi gitu ya. Dramaturgi itu diluncurkan oleh tokoh yang disebut Irving Goffman. Dia membagi tindakan itu berdasarkan yang muncul di depan atau dan yang di belakang. Yang di depan itu disebut front stage. Front stage ini yang dimunculkan saja dan ada backstage. Backstage itu apa yang di belakang. Nah, kalau kita melihat pernikahan, sebelum kita membahas kenapa unik itu gitu ya, kita melihat pernikahan bagaimana struktur, bagaimana sistem itu diatur, pernikahan itu diatur berdasarkan budaya masing-masing. Itu kan nggak bisa terlepas dari itu gitu ya. Secara umum di Indonesia ini meskipun kita memiliki negara yang sama, tapi budayanya berbeda. Nah, budaya berbeda itu ikut memberikan warna terhadap bagaimana pelaksanaan pernikahan, gitu ya. Karena pernikahan itu juga bagian penting dalam sistem masyarakat budaya itu, gitu. Nah, di situ mungkin juga bisa kita melihat kenapa ini terjadi mahar yang unik ini, gitu ya. Nah, misalnya kita kembali ke aturan di Lombok misalkan. Di Lombok itu aturan pernikahan itu ya tidak hanya menyangkut bagaimana proses itu resmi terjadi, misalkan langsung nikah akad gitu, tapi ada prosesnya. Kalau dalam Islam mungkin ya dilamar gitu ya, tapi di Lombok itu ada strukturnya. Misalkan di dalam tradisi Merari kita sebutnya Merari gitu ya. Padahal Merari itu juga bukan satu-satunya, tapi konteks yang kita pahami tentang Merari itu ya proses pernikahan. Tapi sebenarnya padahal dalam masyarakat Lombok itu Merari dengan menikah itu berbeda sebenarnya. Nah, di dalam Merari itu nanti yang kita sebut, yang bisa disebut sebagai front stage atau panggung depan, ini kan yang muncul ini beberapa berita viral tentang mas kawin unik ini kan yang muncul di depan. Nah, misalkan 100 butir telur, Rp1.000, terus sandal jepit gitu kan, itu kan yang muncul di depan. Waktu akad nikah itu yang disebut. Nah, dinikahkan dengan mas kawin sepasang sandal jepit atau uang Rp1.000 atau 107 butir telur, sah kan, itu yang disebutkan. Tapi di belakangnya itu ada proses yang disebut misalkan seperti uang pisukenya itu. Nah, uang pisukenya itu adalah bentuk transaksi, transaksi bukan transaksi ekonomi ya, tapi dalam hal adat itu adalah bagian dari nilai adat gitu ya, nilai adat, sehingga itu diatur. Nah, bagaimana kemudian kan tidak ujuk-ujuk ini langsung direstui terus langsung walinya datang,
tidak seperti dalam konsep pernikahan Islam gitu ya. Nah, ini di kita juga, adat kita juga banyak terinspirasi dari agama-agama Islam juga. Tapi kemudian begitu menjadi adat budaya, itu ada yang diinterpretasikan, gitu kan. Interpretasikan itu kemudian bentuknya kemudian menjadi adat ini, gitu ya. Nah, proses pisuke ini kan yang nggak terlihat sebenarnya. Sebenarnya berapa di luar 1000 itu apakah ada uang pisuke antara pihak laki-laki dan perempuan ini sebelum dikasih wali. Nah, itu kan ada tuh. Dan kalau melihat pernikahan di masyarakat ini ada aturannya sendiri juga. Misalkan kalau sesama kita bilang aja bahwa di Lombok ini ada struktur masyarakat itu bangsawan dan karang jajar jajar karang gitu kan, bangsawan dan jajar karang, dan itu ada aturannya sendiri. Sesama jajar karang biasanya negosiasinya bisa berjalan lebih lancar gitu ya. Begitupun juga sesama bangsawan. Tapi kalau terjadi misalkan antara bangsawan dan jajar karang, ini agak rumit terjadinya gitu. Kalau laki-lakinya dari bangsawan dan wanitanya dari jajar karang, kalau aturan dulu yang jajar karang ini bisa dikeluarkan dari silsilah keluarga gitu, tidak menjadi bagian keluarga itu. Nah, tapi di situ kemudian terlihat bahwa bagaimana proses negosiasi dalam kesepakatan antara dua keluarga itu, dan disitulah perannya uang pisuke itu. Uang pisuke itu bermacam-macam gitu, bisa mahal, bisa murah juga gitu. Nah, dan disitulah saya rasa proses mas kawin ini tidak diperlihatkan uang pisukenya. Nah, kalau ada uang pisukenya, berarti sebenarnya ini hanya yang terlihat di depan saja gitu. Jadi itu hanya panggung depan saja. Panggung belakangnya itu perlu dilihat juga dari teman-teman juga kan, biar berimbang gitu. Apakah benar? Kalau memang tidak terjadi, tidak ada tidak mahal uang pisukenya, berarti memang ini ada peristiwa ini termasuk peristiwa yang di luar dari kebudayaan yang sudah diatur gitu ya. Nah, ini kan saya meyakini ini berita-berita seperti ini kan viral gitu ya. Media sosial itu sangat berperan juga, berperan penting dalam memberitakan ini. Dan oleh karena itu bisa jadi sebenarnya berita ini banyak juga sebenarnya. Tapi yang terekspos itu apa yang muncul di media-media sosial. Karena media sosial ini sekarang kan cukup berpengaruh. Bahkan di kalangan muda, milenial, sehari-hari konsumsi mereka itu adalah, yang menjadi referensi berita mereka adalah sosial media. Nah, begitu viral, ini menjadi muncul. Setelah muncul ke depan, ya ini semacam menjadi yang dimunculkan adalah front stage-nya itu. Backstage-nya itu nggak kelihatan gitu ya. Nah, apalagi di masa pandemi gitu ya. Masa pandemi ini kadang juga kita butuh hiburan loh gitu ya, untuk menghilangkan stres itu gitu ya. Berada di rumah terus itu kan lumayan capek gitu ya, capek, kita merasa tertekan segala macam, sehingga keberadaan berita ini seolah-olah menjadi panggung tersendiri juga gitu. Begitu muncul ini menjadi hiburan tersendiri yang menghilangkan stres. Nah, bisa jadi karena itu kemudian keinginan untuk memviralkan yang pada umumnya sebenarnya sudah biasa terjadi, ini menjadi menarik gitu ya kan. Orang nggak ada kerjaan, iseng-iseng udah kita cari aja lah, kita foto biar ini jadi viral dan muncul di media gitu. Nah, dalam konteks itu sebelum pandemi sebenarnya kita kan sudah masuk di era revolusi industri keempat gitu ya. Nah era revolusi keempat itu revolusi industri 4.0 itu kan, itu kan kita sudah yang menjadi penopang hidup kita sehari-hari itu sudah teknologi, tapi tidak semasif setelah adanya pandemi gitu ya. Nah, setelah adanya pandemi ini mengkonfirmasi bahwa media-media internet, media-media sosial itu memang dibutuhkan seperti yang sudah diprediksi oleh revolusi industri 4.0 ini gitu ya. Nah, di dalam konteks revolusi 4.0 ini masyarakat itu tidak lagi bukan masyarakat ya, aktor-aktor yang ada di masyarakat ini tidak lagi fokus kepada nilai-nilai yang sudah berjalan lama gitu, yang akan menentukan identitas mereka gitu ya. Kalau sebelum teknologi kan bisa jadi
Sekarang kita masuk dalam rumah kita, aturan makan kita itu jelas, aturan baik buruknya itu jelas gitu ya. Nah, tapi begitu ada revolusi 4.0 ini, teknologi semua, karena jangan-jangan apa ya, kejelasan bentuk tutur kata, tindakan perilaku yang sesuai aturan itu bisa jadi berubah total ketika masuk dalam kamar. Nah, jadi tidak heran kemudian kalau ada kasus-kasus di depan keluarganya itu baik, tapi di luar ternyata berperilaku menyimpang. Nah, itu adalah proses pembentukan identitas yang menjadi konsekuensi dalam revolusi industri 4.0 itu yang mengedepankan teknologi. Oleh karena itu disebut di situ ada proses pembentukan identitas itu me-centered society. Ya, jadi masyarakat yang berpusat pada kedirian gitu ya, kedirian gitu. Jadi nilai-nilai itu berpengaruh, tapi tidak sesignifikan pengaruh nilai-nilai yang muncul dari layar kaca itu gitu. Dan setelah pandemi ini itu mengkonfirmasi, memperkuat bahwa memang interaksi sehari-hari kita ini saat ini adalah menggunakan jaringan-jaringan internet itu. Sehingga satu sisi kebutuhan internet itu sudah terpakai, yang kedua itu pandemi ini membatasi ruang interaksi konvensional kita, sehingga ruang interaksi yang paling dominan saat ini adalah ruang interaksi yang ada di layar kaca kita gitu kan. Sehingga bisa jadi juga motif untuk itu juga yang membuat berita-berita ini menjadi viral gitu kan. Nah, karena memang ya interaksi kita dibatasi, terus hiburan kita agak tidak begitu seragam, tidak begitu beragam, sehingga ini menjadi menarik. Dan apalagi rentetannya satu kasus ke kasus yang lain gitu kan, ini seolah-olah menjadi membuat masyarakat itu atau yang menyaksikan media-media sosial itu menjadi sebuah seri gitu loh, seri pernikahan yang unik gitu kan. Nah, bisa jadi itu juga sebenarnya kan, kalau sudah viral satu itu bisa membuat orang lain ikut mengikuti, karena ada proses interaksi itu juga kan, ada proses imitasinya, mengikuti gitu ya, meniru gitu. Nah, itu tidak terlepas dari perilaku-perilaku seperti itu. Nah, saya rasa itu yang kemudian membuat viral, membuat menjadi menarik. Satu sisi tadi sudah saya bilang bahwa ini kalau kita analisis secara sosiologis bahwa semua perilaku itu rasional. Nah, kalau misalkan dia untuk melihat rasional tidaknya itu kan, apa kalau dia misalkan Rp1.000 itu atau 107 butir telur atau sandal jepit itu dia lakukan berdasarkan memang cinta gitu ya, cinta yang murni gitu ya, berarti itu rasionalitas yang didorong oleh rasa afektif gitu, rasa perasaan cinta gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata di belakangnya itu ada proses uang pisuka yang cukup mahal, berarti ini hanya panggung depan saja. Panggung belakangnya itu banyak sekali biaya yang dibayar gitu. Yang ketiga itu ya karena dunia kita sudah berada di era digital. Nah, sehingga era digital ini mengaruhi mana yang trending itu yang dimunculkan, sehingga yang nggak trending itu sebenarnya bisa jadi lebih banyak dan bisa jadi ini fenomena yang biasa gitu ya, karena eranya digital ini seolah menjadi luar biasa karena mana yang trending yang dimunculkan kan gitu. Dan yang keempat itu adanya pandemi ini, kita mungkin kekurangan hiburan gitu kan, sehingga ini menjadi hiburan yang sangat menarik, sehingga viral itu menjadi beruntun gitu. Saya kira seperti itu.